Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas lagi buku Bu Vena 6B, tema 4, kelas 6. Matan pelajaran bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut nomor 1 sampai 5. Kemudian jawab pertanyaan. Setelah dibaca, dijawab. Nomor 1. Perbaikan kosakata bercetak tebal pada paragraf pertama. Yang tepat adalah itu dimanapun dan kapanpun. Nomor 2. Penulisan kata tidak baku yang terdapat pada paragraf kedua yaitu teknologi, negeri, dan omongannya. Teknologi itu harusnya teknologi, dan negeri dan pembicaraan. Makna kata viral pada paragraf kedua berdasarkan teks tersebut adalah viral artinya menyebar luas dengan cepat. Nomor 4. Berdasarkan teks tersebut, apa yang kamu ketahui tentang globalisasi? Yaitu globalisasi artinya proses masuknya sesuatu ke ruang lingkup dunia yang tidak terikat oleh batasan-batasan dalam bertukar informasi. Selanjutnya, nomor 5. Tuliskan informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut. Yaitu yang didapatkan seperti globalisasi berarti proses masuknya sesuatu ke ruang lingkup dunia. Contoh globalisasi adalah persebaran informasi yang sangat viral. Muatan pelajaran IPS. Berikut kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam bidang politik. Sudah jelas ASEAN Political Security Community. Berarti jawabannya adalah yang A. Kalau yang B ekonomi, C juga ekonomi, D adalah sosial budaya. Berarti jawabannya A. Nomor 2. Berikut yang tidak termasuk isi kerjasama bidang politik antar negara ASEAN adalah, yang jelas adalah yang D. Melakukan pertukaran pelajar dan penyediaan beasiswa. Dalam menyelesaikan permasalahan antar anggota ASEAN, Indonesia menggunakan cara diplomasi dalam menyelesaikan konflik. Tujuannya untuk mengambil keputusan bersama tanpa peperangan sehingga tercipta perdamaian dunia. Selanjutnya nomor 4. Mengapa Indonesia mengusulkan dibentuknya organisasi hak asasi manusia ASEAN? Jelaskan, yaitu agar hak asasi penduduk negara-negara ASEAN terlindungi. Nomor 5. Jika kamu menjadi petinggi ASEAN yang berasal dari Indonesia, apa usulmu untuk mengajak negara ASEAN lain dalam mengatasi masalah gizi buruk di kawasan Asia Tenggara? Nah, ini saya akan mengusulkan kepada pemerintah negara-negara ASEAN agar lebih memperhatikan wilayah terpencil sehingga kebutuhan makanan bergizi tercukupi. Selanjutnya, muatan pelajaran IPA. Menyalakan lampu di kamar saat kondisi kamar sudah cukup terang, termasuk tindakan boros energi. Akibat tindakan tersebut terhadap biaya tagihan listrik adalah biaya tagihan listrik akan lebih mahal. Selanjutnya, nomor 2. Penggunaan listrik berperan penting pada era globalisasi. Tuliskan kegunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan era globalisasi, yaitu sebagai penerangan dan untuk menyalakan alat elektronik seperti komputer, televisi, handphone, dan lain-lain. Tuliskan 3 usaha penghematan listrik di sekolahmu, yaitu mematikan lampu dan kipas angin di kelas saat jam pelajaran. Matikan lampu dan kipas angin di kelas saat jam istirahat dan pulang sekolah. Kemudian tidak menyalakan lampu jika cahaya di kelas cukup terang. Selanjutnya nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Apakah kegiatan dalam gambar merupakan upaya penghematan energi? Ya, karena kegiatan tersebut sedang mematikan kipas angin. Ini artinya mematikan kipas angin. Menurut D, menurutmu bagaimana cara masyarakat
desa melakukan penghematan listrik. Nah, itu salah satunya menggunakan peralatan elektronik yang mempunyai daya atau watt kecil, memanfaatkan cahaya matahari untuk menerangi rumah pada pagi hingga sore hari. Jadi ini matahari, bukan mata hati ya. Jadi ini matahari. Matahari. Selanjutnya nomor 5. Perhatikan kedua jenis lampu berikut. Setelah itu kerjakan soal. Manakah lampu yang paling boros? Yaitu lampu yang A, itu lampu pijar. Apa jenis lampu yang tepat agar kamu dapat menghemat penggunaan energi listrik? Jelaskan. Yaitu lampu LED. Mengapa? Karena lampu LED memiliki tingkat efisiensi listrik paling tinggi. Selanjutnya, muatan pelajaran PPKN. Berikut yang termasuk tindakan bangga menggunakan barang buatan dalam negeri, yaitu yang C. Membeli oleh-oleh khas suatu wilayah saat datang berkunjung. Nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Keberhasilan usaha ekonomi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Pak Dedi memiliki sebuah usaha ekonomi. Tetangganya juga membuka usaha ekonomi yang sama dengan Pak Dedi. Bagaimana sebaiknya sikap Pak Dedi? Nah, yaitu Pak Dedi harus tetap menghargai usaha ekonomi tetangganya, kemudian saling mendukung dan bersaing secara sehat. Nomor 4. Tuliskan wujud rasa banggamu menggunakan barang buatan negeri. Itu contohnya mencintai, membeli, dan memakai produk-produk dalam negeri dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengenalkan barang buatan dalam negeri kepada teman. Muatan pelajaran SPDP. Tuliskan tujuan tulisan di dalam poster dibuat lebih mencolok agar mudah dibaca pembaca. Nomor 2. Brosur tersebut berisi tentang promosi harga buku sekolah. Nomor 3. Fungsi foto atau gambar dalam poster adalah untuk menambah daya tarik poster sehingga dapat menarik perhatian pembaca. Kemudian nomor 4. Brosur biasanya dapat ditemukan di jalan umum. Biasanya ditempel di dinding atau dibagikan kepada orang lain. Selanjutnya nomor 5. Apa isi reklame A? Yaitu lomba storytelling atau mendongeng. Sedangkan yang menarik dari reklame A yaitu terdapat hadiah yang menarik bagi pemenang. Kemudian apa isi reklame B dan apa yang menarik? Yaitu promosi buku. Isinya promosi buku. Kemudian menarik adalah informasi diskon dan hadiah yang menarik bagi 100 pembeli pertama. Kemudian apa manfaat masing-masing dari kedua reklame tersebut? Yaitu gambar A mengajak pembaca mengikuti lomba storytelling, sedangkan gambar B untuk menarik minat pembaca membeli buku yang ada di reklame. Demikianlah pembahasan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.